Sebelumnya Indonesia dibatalkan Piala Dunia 20 tetapi kini menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ini sejarah untuk Indonesia juga. Yuk kita teruskan guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Dunia U17 guys. Oke. Hari ini saya ingin mereaksi satu video lagi ini yang terkait juga dengan bagaimana Indonesia dapat memikat hati penonton dan juga presiden FIFA itu sendiri ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ini. Oke, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, banyak yang meragukan kemampuan negara Indonesia untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola. Ini peringkat internasional nih guys, sekelas dengan Piala Dunia juga, tetapi ini di kelompok umur U17 ya. Namun semua keraguan itu sirna saat turnamen ini hampir akan berlangsung, tinggal beberapa hari lagi. Bahkan Presiden FIFA pun tak bisa menutupi ya rasa kagumnya terhadap persiapan dan penyelenggaraan yang sangat luar biasa ini. Jadi reaksi Gianni Infantino ini, yaitu Presiden FIFA, menggambarkan betapa nyaman dan mengesankan kepada para pemain dan juga tamu-tamu daripada luar negara yang datang ke Indonesia ini. Jadi guys, di dalam video pada kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi Gianni Infantino, Presiden FIFA, terhadap persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Indonesia ini. Jadi bagaimana perubahan pandangan untuk menggambarkan pencapaian Indonesia di dalam penyelenggaraan untuk menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia U17 ini guys. Oke. Di dalam pembukaan Piala Dunia U17 ini juga Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut bahwa Indonesia sebagai negara yang indah guys. Ini pembukaannya ini nanti bakal digelar di Stadium Gelora Bung Tomo itu. Bagaimana Presiden FIFA ini mengatakan demikian? Ini beliau menyampaikannya nih guys di dalam unggahan terbaru di Instagram pribadinya, yaitu Gianni Infantino. Kalian boleh lihat sendiri di sana. Dia menyampaikan kepada dunia tentang betapa indahnya di Indonesia itu. Jadi guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini daripada GL News Report ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa berbasa-basi, kita semak dulu video ini. Tahun ini Indonesia seperti dipermainkan oleh FIFA. Bagaimana tidak? Karena pada bulan Maret lalu, status tuan rumah Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di tanah air tiba-tiba dibatalkan oleh FIFA. Kini seolah memberikan kesempatan bagi Indonesia. FIFA kembali menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Turnamen 2 tahunan itu bahkan sudah siap digelar beberapa hari lagi. Melihat hal itu, Presiden FIFA, yakni Gianni Infantino, tak sabar untuk melihat Piala Dunia pertama kali yang diadakan di Indonesia. Lantas bagaimana komentarnya? Berikut ini adalah jawabannya. Oke guys, kita tengok ya guys. Sebelumnya Indonesia dibatalkan Piala Dunia 20 tetapi kini menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ini sejarah untuk Indonesia juga. Yuk kita teruskan guys. Oke, reaksi Infantino melihat Piala Dunia U17 di Indonesia. Ya, pada tahun 2019 yang lalu, FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebuah kabar yang membuat para pecinta sepak bola di tanah air begitu antusias karena akhirnya ada event Piala Dunia di negara Indonesia. Berbagai persiapan terus dilakukan, diantaranya adalah menyiapkan stadion serta infrastruktur pendukung. Stadion-stadion yang sebelumnya kurang layak kemudian direnovasi untuk memenuhi standar FIFA.
Waktu pun Bung terus Tomo. berjalan dan Indonesia terus bekerja keras agar Piala Dunia U20 dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala satupun. Tapi akhirnya tidak jadi guys, Piala Dunia U20 tuh. Mungkin ada hikmahnya kan, ada hikmahnya lah di sebalik pembatalan itu juga. Piala Dunia U20 sendiri rencananya akan digelar pada bulan Mei tahun 2023. Sayangnya, pada bulan Maret ada isu politik yang membuat persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah terganggu. Isu yang politik dimaksud ya. adalah saat ada tokoh publik secara terang-terangan menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Israel sendiri adalah salah satu peserta di Piala Dunia U20. Nah, itu. Isu politik itu kemudian ditambah dengan tragedi Kanjuruhan yang sebelumnya terjadi di Indonesia. Karena alasan itulah, FIFA dengan berat hati membatalkan Piala Dunia di Indonesia. Sebuah kabar yang akhirnya menjadi pukulan telak bagi PSSI sekaligus pecinta sepak bola di tanah air. Mungkin ini sebagai pengajaran juga ya, tapi apapun Presiden Indonesia itu sebenarnya FIFA sudah kembali memberikan kesempatan di kepada tahap yang Indonesia paling untuk menjadi tuan baik. rumah Piala Dunia U17. Namun sayang, saat ditunjuk sebagai tuan rumah, masyarakat Indonesia tidak terlalu antusias. Karena jujur saja, gengsi Piala Dunia U20 lebih besar jika dibandingkan dengan Piala Dunia U17. Belum lagi ditambah dengan skuad timnas yang terbilang sangat meragukan hingga ditunjuknya Bima Sakti sebagai pelatih kepala, bukan Sinteyong. Tapi guys, sebenarnya ini apa-apa yang berlaku itu sebenarnya pasti ada hikmahnya. Cuma kita ambil dari sisi yang positif lah. Kenapa U20 dibatalkan, tetapi akhirnya tiba-tiba yang kita tidak menjangkakan U17 ini akan diadakan kembali ke Indonesia, akhirnya terjadi juga. Diadakan di Indonesia, dikendalikan oleh Indonesia U17 ini. U17 ini kira besar juga dia punya turnamen ini, sebab ini Piala Dunia dan ini akan pencarian bakat-bakat baru untuk pemain-pemain bibit muda sebenarnya di seluruh dunia pun. Jadi Indonesia tidak perlu pun berasa kecil hati kah, berasa rendah diri kah. Sebenarnya Indonesia perlu bangga sebab di Asia Tenggara ini Indonesia yang dipilih. Kenapa tidak pilih Malaysia, tidak pilih Singapura, tidak pilih Vietnam, tidak pilih Thailand? Kenapa? Indonesia memilih kembali Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U17 selepas pembatalan U20 itu. Nah, seharusnya U20 sudah dibatalkan, jadi U17 tidak payahlah lagi. Tunggulah 2-3 tahun akan datang, pilihlah negara lain. Tetapi kenapa Indonesia dipilih kembali untuk menyelenggara U17 pula? Maksudnya Presiden FIFA percaya kepada Indonesia, percaya kepada Bapak Erick Thohir, percaya kepada Bapak Jokowi, dan paling penting percaya kepada seluruh rakyat Indonesia. Semua telah mengambil pengajaran daripada terjadi sebelum ini. Nah, ini dia dipilih kembali nih. Oke, kita tunggu lagi. Namun lupakan itu semua, karena Piala Dunia U17 sebentar lagi akan digelar. Saat ini persiapan Indonesia juga sudah hampir 100%. Negara peserta juga sudah sampai di Indonesia untuk menjalani persiapan. Uniknya saat menjalani persiapan, negara peserta terlihat enjoy dan nyaman selama berada di Indonesia. Mereka tampak menikmati suasananya, terutama saat menjalani training center di Pulau Bali. Di mana selain menjalani visi, mereka bisa sambil menjalani liburan, mengingat lokasi visinya dekat dengan pantai Purnama. Luasnya Indonesia ini kan, apapun boleh dibuat tuh, di tepi pantai, di daratan, di laut, di gunung ganang. Itu yang buat pemain-pemain nyaman ini, merasai sendiri tempat ini. Cantik ya. Tepi laut guys, dengan anginnya, dengan deruan ombaknya. Negara peserta sudah kumpul di masing-masing kota.
2 hari lagi kick off Piala Dunia resmi 2 bergulir. hari lagi ya. Semua peserta kini sudah berada di kota tempat di mana mereka bermain. Contohnya yang dilakukan oleh timnas Jerman yang saat ini berada di kota Bandung. Mereka di terus kota melakukan Bandung, ya. persiapan. Selain di dalam stadion, mereka juga terlihat jalan-jalan di sekitaran kota Bandung. Jalan-jalan lagi. Sebuah pemandangan yang pastinya tidak biasa karena jarang sekali terjadi di Indonesia. Itu mesti Para pemain juga terlihat sangat menikmatinya. Mesti itu wajib tuh jalan-jalan tuh. Timnas Argentina semakin siap usai TC di Bali. Oh, Usai menjalani TC di Bali, TC timnas di Bali, Argentina wah, kembali Argentina. ke kota Bandung. Karena selama Piala Dunia, mereka akan bermain di Stadion Jalak Harupat. Dalam menjalani persiapan, mereka terlihat enjoy dan seakan tidak sabar untuk bermain di Piala Dunia. Momen itu ditunjukkan mereka saat menjalani latihan. target juara Itu juga ini bukanlah Argentina latihan nih. pertama, mengingat sebelumnya timnas Argentina sudah mengecek stadion tempat di mana mereka bermain beberapa hari lalu. Mantap. Tapi dia punya pemain memang besar-besar lah kan guys. Dia macam nih. Ada juga lah yang standard, dia punya postur tubuh. Tapi ada yang besar-besar juga. Presiden FIFA memberikan komentarnya. Nah ini Presiden FIFA ini guys. Seiring Piala Dunia U17 yang akan digelar, Presiden FIFA, yakni Gianni Infantino, akhirnya memberikan reaksinya. Pria kelahiran Swiss itu memberikan pujian kepada Indonesia sebagai negara yang indah dan siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Di sini baru dia tahu ya. Piala Dunia Nah, U17 tengok. FIFA, sebuah turnamen yang mempertemukan para bintang sepak bola di masa depan, akan dimulai di negara indah, Indonesia. Harapan terbaik untuk semua tim yang berpartisipasi. Anda Infantino. pasti bisa menyatukan dunia dalam merayakan olahraga indah kita, kata Infantino pada akun Jadi Instagramnya. akun Instagramnya guys. Kini kita hanya perlu berdoa dan terus mendukung agar Piala Dunia di Indonesia Betul. berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Insya Allah kita doakan guys. Jadi itulah reaksi Gianni Infantino saat melihat Piala Dunia U17 yang sebentar lagi akan diadakan di Indonesia. Oke guys, sama-sama kita mendoakan kelancaran penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini. Sebenarnya belum lagi pun bermula ya Piala Dunia ini, hanya tinggal 2 hari lagi lah sebenarnya. Tetapi ramai sudah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Indonesia ini sangat berjaya, tempat-tempatnya indah dan juga memukau. Itu belum lagi bermulanya pun Piala Dunia ini. Mereka sudah pergi berjalan-jalan dan menikmati apa yang ada, kenyamanan di Indonesia itu. Kalau dari segi tim Argentina tadi itu, dia pergi TC di Bali, itu pun dia sendiri sudah menikmati keindahan di Bali itu. Dan apatah lagi lain-lain. Ini belum diceritakan lagi guys, belum lagi kita bicarakan terkait dengan kuliner makanannya, belum lagi kita bicarakan bagaimana penyokong asli Indonesia itu sebenarnya, bagaimana Ultras itu kalau dilihat bermain drum, berdiri untuk memberi sokongan padu kepada timnas Indonesia. Oh cantiknya, Mexican Wave di seluruh stadium akan dibuat nanti. Itu pasti lagi akan memukau nanti. Mudah-mudahan di pembukaan Indonesia menentang Ekuador nanti akan berlaku sedemikian. Penonton penyokong stadion itu penuh, full, dan juga melakukan Mexican Wave dan juga sentiasa bernyanyi dan juga berdiri untuk sokongan kepada, memberi dukungan kepada timnas Indonesia. Kalau itu ada nanti guys, Masya Allah ini akan lagi lah. Nah, Presiden FIFA Gianni Infantino ini mungkin akan terkagum-kagum melihat itulah supporter asli Indonesia yang sebenarnya ingin kalau kalian menunjukkan itu semua, sudah pasti bukan saja Presiden FIFA ya, seluruh dunia nanti akan melihat bagaimana supporter Indonesia yang sebenarnya, Ultras yang asli itu. Jadi moga saat meriah ini akan berjalan dengan lancar, dengan mulus ya.
Saya itu sebenarnya tidak sabar ya guys, tidak sabar untuk melihat bagaimana pembukaannya nanti dan perlawanan pertama Indonesia menentang Ekuador itu. Nanti saya ingin mereaksi terkait sepanjang perlawanan Indonesia itu dan juga keadaan-keadaan situasi sebenar, supaya kita dapat memperlihatkan bagaimana orang ketimuran ini melayani para tetamunya. Kita ingin sampaikan kepada seluruh dunia melalui media sosial ini bahwa di Indonesia, di timur ini juga sangat antusias dan juga sangat melayan tetamu dan ingin memperlihatkan bahwa pendukung sepak bola Indonesia itu sangat mempunyai tata susila dan adab-adab yang sangat baik sebenarnya. Nah, itu yang kita ingin sampaikan ke seluruh dunia. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majalah Sepak Bola Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.